Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, argumentasi hukum yang kami sampaikan ini juga sejalan dan juga sesuai dengan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 PEP UU 10 Romawi 2012 halaman 145 poin 3.16 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 156A KUHP seharusnya tidak dapat diterapkan tanpa didahului dengan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama 3 menteri antara kurung Menteri Agama, Menteri _Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Mahkamah berpendapat sebagai berikut, bahwa pasal 156A KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan perintah dari Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Adapun rumusan pasal 156A KUHP Akwo mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka telah disingkapkan suatu kebenaran yang sah dan meyakinkan bahwa dalam perkara Akwo, mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 tidak pernah diterapkan atau diberlakukan terhadap diri Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang diduga melakukan penodaan agama konon dengan cara menyampaikan penafsiran atas surat Al-Maidah ayat 51 yang bertentangan dengan ajaran agama Islam menurut pandangan dari para pelapor, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penyidikan dan penuntutan dalam perkara Akwo. Dengan belum dilakukannya mekanisme peringatan keras, maka menyebabkan sebenarnya dakwaan ini atau proses pemeriksaan persidangan ini bersifat prematur. Untuk itu sudah sepantasnya surat dakwaan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa sebagai catatan bagi Majelis Hakim, perkenankanlah kami membandingkan kasus ini dengan terjadinya peristiwa pembubaran ibadah di Sasana Budaya Ganesha Bandung, di mana dalam penyelesaian masalah tersebut ternyata bisa diselesaikan dengan musyawarah. Sebagaimana kami kutip pernyataan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Bowi Rapli Amar, penyelesaian tak harus berakhir di kantor polisi. Konflik di tengah masyarakat dapat juga diselesaikan secara restoratif justice. Kami menyayangkan tidak adanya equal treatment dalam kedua kasus ini, bahwa dengan tidak diterapkannya Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 dalam penyelesaian kasus Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, maka hal itu telah melanggar prinsip hukum pidana, yaitu prinsip lex specialis derogat legi generali yang bersifat imperatif dan limitatif, di mana Saudara Jaksa Penuntut Umum langsung menerapkan ketentuan yang bersifat umum, sementara masih ada ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika suatu tindak pidana yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum
diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenangkan. Terima kasih, kami serahkan pembacaan selanjutnya pada rekan kami. Minta izin majelis. B. Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan. Pada bagian ini, perkenankan kami tim penasihat hukum untuk menguraikan dan memperlihatkan bahwa surat dakwaan merupakan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga wajib dan harus dinyatakan batal demi hukum. 1. Penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena dakwaan hanya mencantumkan perbuatan yang disangkakan tanpa mencantumkan akibatnya. Bahwa dalam membaca atau menerapkan suatu pasal dalam proses pidana harus diperhatikan seluruh unsur dari pasal tersebut, di mana hal tersebut sangat penting, karena jika terdapat beberapa unsur dalam satu pasal, maka seluruh unsur tersebut harus dibuktikan untuk selanjutnya dapat dinyatakan terbukti dalam memutuskan pemindanaan. Namun jika ada unsur dalam satu pasal tidak dicantumkan dalam dakwaan, maka menjadi tidak jelas apa yang sebenarnya sedang didakwakan oleh penuntut umum dan bagaimana caranya terdakwa harus membela dirinya atas unsur yang tidak diuraikan oleh penuntut umum tersebut. Berikut ini kami kutip pasal 156A KUHP sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dengan melihat secara lengkap pasal 156A KUHP tersebut, maka jelas unsur yang terdapat dalam huruf A dan huruf B adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, di mana huruf A tersebut adalah perbuatan pidananya, sementara huruf B adalah akibat dari adanya perbuatan tersebut dalam huruf A. Sementara dalam surat dakwaan saudara penuntut umum tidak dijelaskan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan quote non oleh terdakwa, yaitu adanya orang yang menjadi tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Perlu diketahui, prinsip yang dianut oleh KUHP adalah bahwa terdakwa diberikan hak yang seluas-luasnya untuk membela dirinya. Sementara dalam dakwaan pertama, saudara penuntut umum ini tidak dijelaskan seperti yang disyaratkan oleh pasal 156A KUHP siapa yang menjadi korban akibat perbuatan, yaitu adanya orang yang tidak menganut agama. Melihat pada unsur yang diuraikan dalam pasal 156A KUHP, maka tindak pidana yang terjadi dalam pasal 156A KUHP ini secara doktrin adalah tindak pidana material, di mana tindak pidana hanya akan terjadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu, yaitu orang menjadi tidak beragama. Hal-hal yang kami uraikan di atas juga ditegaskan oleh penjelasan atas penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 PNPS tahun 65 yang menyatakan dan sebagainya, kami tidak akan bacakan. Yang kemudian masuk ke bagian 2. Saudara penuntut umum telah menciptakan akibat hukum baru dalam huruf B pasal 156A KUHP, yaitu yang seharusnya berakibat tidak menganut agama apapun menjadi dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, tujuan dari perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP adalah agar seseorang tidak menganut agama apapun juga. Sementara dalam dakwaan ini, saudara penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, adalah jelas bahwa terdapat pertentangan unsur pasal 156A KUHP dengan uraian yang termuat dalam surat dakwaan. Pasal 156A KUHP dengan jelas menentukan bahwa tujuan dari tindak pidana dalam rumusan pasal tersebut adalah agar supaya orang tidak menganut suatu agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam surat dakwaan,
tujuan yang diuraikan adalah dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan berdasar pada seluruh uraian di atas, ketiadaan uraian yang terang, jelas dan rinci tentang seluruh unsur juridis ini, delik pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan jelas dan tegas merupakan perumusan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta menimbulkan kekaburan, obskur libel, di mana berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP dan jurisprudensi TAP Mahkamah Agung RI, surat dakwaan yang demikian wajib dan harus dinyatakan batal demi hukum. Angka 3. Angka 3. Saudara penuntut umum dalam dakwaannya tidak dapat mendefinisikan secara tegas subjek korban sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP dan subjek korban yang dimaksud oleh terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua. Dalam dakwaan alternatif kedua, saudara penuntut umum tidak secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menjelaskan mengenai siapakah subjek korban yang dimaksud oleh saudara penuntut umum ataupun subjek korban yang disebut oleh terdakwa ini. Sebagaimana dimaksud dalam frasa pasal 156 KUHP yang berbunyi, perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian yang lain karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Bahwa dalam dakwaannya saudara penuntut umum tidak secara khusus atau detail menjelaskan mengenai golongan dari umat Islam mana yang sudah dihina oleh terdakwa, termasuk tidak adanya penduduk dari Pulau Pramuka yang hadir dan mendengar langsung pidato terdakwa yang kemudian menjadi pelapor. Dengan demikian, maka dakwaan saudara penuntut umum tidak jelas mengenai umat atau golongan umat Islam yang mana yang menjadi subjek korban terkait penistaan agama yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Perumusan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, serta menimbulkan kekaburan, obskur libel, berdasar pasal 143 ayat 3 KUHP dan jurisprudensi TAP Mahkamah Agung, surat dakwaan yang demikian wajib dan harus dinyatakan batal demi hukum. Dilanjutkan oleh rekan senior kami. Silakan senior. Nah, mumpung lagi diam. Ketua dan anggota majelis sekalian, setelah tim penasihat hukum mengurai dan membahas alasan-alasan keberatan atas surat dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dengan landasan bijak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, arest hukerat, putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum merupakan surat dakwaan yang surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima karena 1. Surat dakwaan bersifat prematur karena diajukan tanpa melalui mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai suatu hukum positif yang masih berlaku dan belum pernah dibatalkan keberlakuannya, baik secara legislatif review maupun secara judicial review di Mahkamah Konstitusi. 2. Surat dakwaan saudara penuntut umum telah melanggar dan mengabaikan asas hukum lex specialis derogat legi generali dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 sebagai ketentuan khusus yang bersifat imperatif dan limitatif dalam mengesampingkan pasal 156A KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum. 3. Pasal 156A KUHP huruf A dan B adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, di mana huruf A adalah perbuatan pidananya, sementara huruf B adalah akibat dari adanya perbuatan tersebut dalam huruf A. Sementara dalam surat dakwaan saudara penuntut umum tidak dijelaskan adanya akibat dan perbuatan yang dilakukan kutnon oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yaitu adanya orang yang tidak mengenal agama juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. 4.
dakwaan tidak menjelaskan secara tegas siapa sebenarnya subjek korban dalam dakwaan alternatif kedua pasal 1656 KUHP. Sehingga surat dakwaan saudara penuntut umum secara hukum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Ketua dan majelis, anggota majelis yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, dalam menutup eksepsi atau nota keberatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan suatu cerita yang kiranya dapat menginspirasi kita semua. Rahmat Allah dan Ahok, saat Nabi Isa Subhanahu Alaihi Wasallam membela Yahudi dan menghukum Tumah yang Muslim oleh Abu Jihad. Suatu hari di Madinah, Tumah bin Abiraq mencuri baju perang. Kelakuan orang Arab beragama Islam ini dipergoi oleh pemilik baju besi itu. Khawatir tindakannya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Tumah buru-buru membuang barang bukti itu ke halaman sebuah rumah. Kebetulan rumah itu milik seorang Yahudi. Usai membuat alibi, Tumah buru-buru kabur ke rumah keluarga besarnya. Kepada mereka, laki-laki Arab ini bercerita jujur apa yang sudah dia kerjakan. Tapi di saat bersamaan, dia juga meminta kaumnya bercerita tentang bohong kepada Rasulullah SAW demi membela dirinya. Keluarganya pun setuju. Berbondong-bondong mereka mendatangi Nabi SAW, lalu menggebu-gebu merekayasa laporan bahwa seorang Yahudi telah mencuri baju besi milik seorang Ansar. Dengan cara yang sangat taktis, orang-orang ini berhasil memprovokasi Nabi SAW hingga ia yakin bahwa Yahudi itu memang bersalah. Apalagi di tangan Yahudi itu ada barang bukti. Rasulullah hampir saja menjatuhkan vonis kepada Yahudi itu kalau saja Jibril tidak turun dari langit lalu menghentikan tindakan Muhammad SAW. Rupanya Allah tidak rela kekasihnya terjebak dalam kesalahan saat memutuskan perkara hanya karena provokasi dan demonstrasi. Allah kemudian mengingatkan utusannya yang agung itu lewat firman-Nya yang diabadikan dalam Quran Surah Al-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Demikianlah lebih dari 1400 tahun lalu sejatinya Islam telah mengajarkan umat manusia sedunia bagaimana seharusnya sebuah peradaban tinggi didirikan. Ciri-ciri peradaban secara ini serupa ini adalah ditegakkannya kebenaran kendati pahit dirasakan. Dalam kasus Tumah, kebanyakan orang tampaknya cenderung berpendapat mestinya Muhammad SAW sebagai orang Arab yang beragama Islam membela Tumah yang juga orang Arab dan beragama Islam. Tapi fakta sejarah berkata lain. Lewat kasus Tumah, Allah membimbing utusannya untuk bertindak benar guna melahirkan sebuah peradaban tingkat tinggi yang tiada duanya di muka bumi ini. Lewat kasus Ahok, masyarakat Indonesia kini diuji untuk melewati masa krisis yang pernah dilewati masyarakat Madinah di era Nabi itu. Adakah si Yahudi benar-benar mencuri baju besi seperti yang disangkakan kepadanya? Sebuah pengadilan yang fair harus digelar. Adakah Ahok benar-benar bersalah dalam kasus penistaan Al-Quran yang disangkakan kepadanya? Sebuah pengadilan yang fair juga harus digelar. Bukan demonstrasi yang berhak menentukan salah atau benarnya seorang tersangka atau terdakwa, melainkan sebuah lembaga pengadilan. Inilah yang ditunjukkan akhlak Islam lewat vonis yang dijatuhkan Nabi pada Tumah. Inilah yang diajarkan Allah dari langit untuk kita umat manusia. Dalam hal ini kita semua harus kembali kepada hati nurani yang mampu merasakan apa yang sesungguhnya terjadi. Bahwa Ahok dapat dikatakan telah digunakan oleh Allah untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya.
Karena tanpa yang dilakukan oleh Ahok, kita tidak pernah menjadi benar-benar paham akan besarnya potensi dan kekuatan Islam di negeri ini. Sebuah tindakan yang dianggap menistakan agama Islam nyatanya telah mampu menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya dianggap berseberangan untuk bersatu padu dan berjuang bahu-membahu. Lewat Ahok, jualah Allah mengkaruniakan rasa kebangsaan yang satu dalam keberagaman suku-suku, etnik manusia, sehingga kita semua mengenali sejatinya Nusantara. Lewat Ahok, kita diingatkan kembali akan arti kata persatuan Indonesia yang telah digaungkan oleh pendahulu bangsa ini. Jadi, apakah kita mau menyalahkan Ahok yang berbeda dengan Tumo, yang jelas mencuri tanpa ia sadar mulutnya telah digunakan olehnya untuk menebarkan berkah tersembunyi berupa persatuan kepada negeri yang dicintainya? Atau kita mampu menyingkirkan sikap permusuhan dan mampu bersyukur karena kasus Ahok justru berhasil menunjukkan modal sosial kita yang luar biasa besar untuk menghadapi tantangan zaman yang sesungguhnya. Ketua dan majelis yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati. Jika hanya mengikuti alur pikiran kepentingan pribadi, mungkin sulit untuk memahami bahwa sikap yang kita tunjukkan dalam menyikapi persoalan akan menentukan nasib dan derajat kemanusiaan kita. Namun, dengan mata hati yang diliputi rasa cinta pada sesama kita, bisa bijak memahami bahwa masalah adalah sebuah peluang yang diberikan oleh Allah agar manusia saling menghormati dan lebih menghargai nilai-nilai kebersamaan. Dan dengan nurani yang selalu mengharapkan ridho dan kasih sayangnya, kita bisa memahami masalah sebagai masanya Allah menuntun manusia memperbaiki perilaku yang salah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih ikhlas memberi dan menerima setiap kelebihan dan kekurangan saudara-saudara kita sendiri. Lewat kasus ini, Ahok memiliki peluang untuk menjadi manusia yang lebih beradab. Dan lewat kasus Ahok ini, kita memiliki peluang untuk menjadi masyarakat yang berbesar hati dan budi pekerti yang luhur. Namun demikian, jika kata pengadilan Ahok bersalah, ia harus dihukum yang setimpal, tak satu pun boleh marah, siapapun dia. Sebab demikianlah peradaban tinggi mengajarkan kita. Tetapi sebaliknya, jika pengadilan membuktikan Ahok tak bersalah, tak satu pun boleh marah, siapapun dia. Sebab demikianlah peradaban tinggi mengajarkan kita. Ya Allah, persatukan kami dalam damai, bimbing kami dalam mewujudkan peradaban tinggi, sebagaimana Engkau ajarkan kepada para nabi jauh sebelum kami melihat awan bersaf-saf bergerak di atas planet bumi. Permohonan, Ketua dan Majelis, anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut yang kami hormati, berdasarkan uraian dan berpijak pada peraturan perundang-undangan, arest hukerat, putusan-putusan Mahkamah Agung RI, dan pendapat para ahli tersebut di atas, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, izinkan tim penasihat hukum Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok pemohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara ini memutus: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomor registrasi perkara PDM 147-JKT-UT/12/2016 tertanggal 1 Desember 2016 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomor tersebut tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya batal demi hukum. 3.
mengembalikan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi nota keberatan terhadap surat dakwaan saudara penuntut umum ini. Dengan hormat, tim penasihat hukum ajukan dan serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2016, untuk mendapatkan putusan yang jujur dan adil dan pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.